Tujuan dari sidang kita hari ini adalah untuk menetapkan rencana alokasi air tahunan di wilayah Sungai Belawan Ular Padang untuk ditetapkan oleh Menteri PUPR paling lambat bulan September yang akan datang supaya bisa dipergunakan sebagai bahan acuan pengalokasian air sebelum masa tanam 1 dimulai di wilayah Belawan Ular Padang di bulan Oktober tahun 2024 ini. RAT ini penting dibahas supaya jangan ada konflik di antara para pemakai yang sudah memiliki izin dalam pengalokasian air, karena kita sumber daya air kita itu kan tergantung kepada alam. Jadi berdasarkan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG musimnya, ketersediaan air itu sudah kita hitung dan berdasarkan itulah kita buat RAT ini untuk digunakan. Poin penting yang dibahas dalam RAT ini pertama sekali adalah berapa besar sebenarnya air yang tersedia itu, dan untuk itu kita butuhkan bangunan ukur untuk menentukan berapa besar real debit yang ada pada setiap titik pengambilan. Ini sangat penting karena untuk membuat neraca air kita sebaiknya jangan menggunakan data sintetis atau data yang perkiraan, tetapi real. Demikian juga halnya yang penting di sini adalah pesannya supaya pemakaian air juga harus real. Oleh karena itu bangunan ukur untuk semua pengambilan, baik irigasi, baik air minum, baik air bersih lainnya, itu harus punya meteran dan alat ukur yang benar supaya penentuan RAT di masa mendatang itu lebih baik. Sidang RAT ini adalah salah satu tugas dari TKPSDA yang membahas mengenai rencana alokasi air tahunan setiap tahun. Ini tugas TKPSDA ini dalam rangka menyepakati rencana alokasi air tahunan yang menjadi acuan bagi Balai Wilayah Sungai Sumatera II dalam melaksanakan alokasi air di WS Toba Asahan. Hasil sidang ini dengan kesepakatan yang disampaikan dan juga beberapa rekomendasi yang disampaikan tadi, itu ada beberapa hal yang harus penting, yaitu untuk berikutnya supaya BWS Sumatera II antusias untuk melaksanakannya, kemudian mempersiapkan tenaga-tenaganya, dan yang penting ini juga harus kita sosialisasikan kepada pengguna air itu supaya nanti mereka tahu apa yang harus dilakukan, termasuk kerjasama dengan kabupaten terkait yang dalam pengelolaan alokasi air ini. Nah, ini ada kerjasama dengan balai, dengan instansi terkait yang lain yang di luar daripada balai sendiri, baik itu provinsi, kabupaten. Nah, dengan demikian nanti ini bisa semakin bagus dan berkelanjutan.